dengarin. Ah, ini kamu berarti kamu mentuhankan firman bukan mentuhankan Allah. Bisa nggak kamu menuhankan Allah tanpa firman-Nya? Berarti kamu menuhankan Allah yang bisu dong. Oh. Jadi Allah ketika nurunkan hujan gini. Kalau Allah nggak berfirman, terus Allah lu bisa kan nurunin hujan gimana? Gitu. Jangan nggak pakai otak, Dek. Kita itu mengenal Allah itu melalui firman. Karena wahyu atau firman atau revelation itu penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Kristen apa tantrum, Pak? Islam, alhamdulillah. Islam. Gimana nih Kak Nopi? Oke, mau nanya apa Pak? Silakan. Kalau saya mau nanya sedikit dulu kakak, kalau Yesus itu Allah atau bukan? Kenapa? Yesus itu Allah atau bukan? Bukan Allah Pak, Allah. Allah. Ya, Iya. Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Tetapi kalau di Mana-mana di atas dunia ini. ini kalau Kolose 1 ayat 15 ini bagaimana ini? Yang Paulus berkata ini bagaimana ceritanya? Apa tuh? Tarikan. Kalau saya berapa, Pak? Kolose 1 ayat 15. Si Arta mukanya anjir. Arta, lu cari masalah sama gua Arta. Kalau 1 ayat 15. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu, Kak. Oh, maksudnya ini berarti Yesus itu hanya gambaran bukan Allah sebenarnya. Berarti Yesus itu gambaran Allah. Bapak pernah lihat gambar Allah nggak? Cuma gambar saja maksudnya ini. Nggak, saya tanya. maksud- Bapak pernah lihat gambar Allah? Hah? Bapak pernah lihat gambar Allah? Kalau seandainya Allah itu dia mau apa? Kalau sekarang ini dia sudah Bapak Maksud tahu Allah apa? itu baik dari mana? baik dari ciptanya. Ini saya jelasin ya. Iya. Kenapa Yesus dikatakan adalah gambar Allah yang nggak kelihatan? Hmm. Karena kita bisa tahu Allah itu baik melalui firman-Nya, melalui suaranya. Jadi Kalau kita saya tahu, sabar. Iya itu, kalau saya tahu kali ayat itu. Sabar ya. Ini naik asam lambung si Bortas. Gambaran Allah itu kita kan bisa mendeskripsikannya, menggambarkannya itu. Oh, Allah itu baik, Allah itu maha, Allah itu tak terhampiri, Allah itu adil, Allah itu segala-galanya. Itu kan gambaran, Pak. Paham nggak gambaran? Dari mana kita tahu Allah itu baik, Allah itu besar, Allah itu adil, Allah itu sang pencipta? Dari mana? Dari firman, dari perkataan Allah itu sendiri. Makanya kenapa di dalam Kolose 1 ayat 15 dia dikatakan gambar Allah. Dia itu adalah firman-Nya Allah yang menggambarkan seperti apa Allah itu sifatnya. Itu Begini Kak, maksudnya. kalau seandainya tanpa Allah turun untuk mau gambarkan juga tidak apa-apa. Buktinya kalau mau kasih turun hujan sekarang ini siapa yang kasih turun? Bapak tahu dari mana yang kasih turun ini hujan kalau nggak Allah itu sendiri yang mengasih tahu? Iya. Di dalam Alkitab, Pak, dalam sebelum Al-Qur'an. kamu mengenal agama, bentar ya. Sebelum kamu mengenal agama Islam, kau tahu dari mana yang kasih turun hujan ini adalah Allah? Kalau nggak dia berfirman dulu. Dia yang hujan. Nih, gua kasih ayatnya. Kak, Nopi tunjukkan dalil ya. Allah itu menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan yang baik. Ada ayatnya. Karena ada firmannya. Lu nggak akan tahu siapa kasih turun hujan ini kalau nggak Tuhan, kalau nggak dari firmannya. Mukidi. Kita bisa tahu ya setelah lu beragama. Ya, ini harus gue jelasin sampai akar. Yang kayak Ya, gini lu kenapa nggak kasih paham. mute nih Kak? Sekarang saya tanya, kamu tahu dari mana Allah kasih turun hujan? Tahu dari mana? Begini Kak. Jawab aja. Kita pakai logika dulu. Kamu tahu Kak, kita dari mana? bisa nggak Iya, kita pakai Kak. logika? Ini logika. Lu kalau nggak belajar, lu nggak tahu apa-apa. Ini logika. Sekarang gue tanya sama lu. Orang ateis tahu nggak yang nurunin hujan itu adalah Allah? Tahu nggak? Orang ateis itu nggak tahu. Lu dikasih tahu. Lu tahu dari mana Allah menurunkan hujan? Saya tanya.
Berarti Lu kenal menurut Allah dari kakak, begini, berarti menurut kakak itu yang kasih turun hujan itu firman, bukan Allah. Kalau Allah tidak berfirman, emang turun hujan? Bisa saja. Gimana Bukan caranya Allah nurunkan hujan? Dengarin. Ah, ini kamu berarti kamu mentuhankan firman bukan mentuhankan Allah. Bisa nggak kamu menuhankan Allah tanpa firmannya? Berarti kamu menuhankan Allah yang bisu dong. Oh, Jadi Allah ketika nurunkan hujan gini, nggak ngomong, turun hujan. Udah. nah, nah itu di sini. Tuh, udah, saya mulai naik darah, udah bodoh. Udah nyampe. Allah itu pasti berfirman, turunlah hujan. Kalau Allah nggak berfirman, terus Allah lu bisa kan nurunin hujan gimana? Gitu. Yeskiel 34 kan ya? Betul. 34 nggak sih? Yeskiel 34 kan? Matius. Matius ya? Allah memberikan matahari kepada orang benar, orang jahat, menurunkan hujan. Ini dalil. Gue tahu dari mana? Allah itu berfirman menurunkan hujan ya karena firmannya. Allah kalau nggak berfirman, tidak memperanakan firmannya, dia kagak pernah bilang, jadilah langit dan bumi. Dia harus berfirman, maka Allah itu harus dengan firmannya kita sembah. Nggak bisa kita sembah Allah itu dengan nggak bisa. Matius 5 ayat 54 kak. Matius 5 ayat 45 kak. Kalau jadi kalian menuhankan firman, Matius kami 5 nggak ayat bisa 54 memisahkan ya. Allah dengan firmannya dan rohnya. Kami percaya Allah Tritunggal ya, Bang Irgi, lu nggak nyampe otaknya. Jangan ngomong logika lu sama gua. Matius berapa sih kak? Astaga Tuhan, memang lo lemot lah itu. Matius 5 ayat 45. Sorry. Matius 5 ayat 4. Canda kakak, canda. Mana sih? Kayaknya aku sini jin deh. Ya Irgi, lu bahkan kenal Tuhan itu dari firmannya. Kalau tidak ada firman, lu nggak kenal. Jangan nggak nyampe. Ketemu nggak kak? Ketemu. Oke. Mana dia? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga dan yang menerbitkan matahari bagi orang jahat seperti si Irgi, dan bagi orang baik seperti Kanopi, dan menurunkan hujan bagi orang benar seperti Oten, dan bagi orang yang tidak benar seperti agama pagan. Lo tahu dari mana? Tuhan Yesus itu, ya, Sang Bapa itu dengan firman dan rohnya itu yang menurunkan hujan dari sini. Hah? Kalau mau bilang berkun fayakun itu bukan firman. Jangan nggak pakai otak, Dek. Kita itu mengenal Allah itu melalui firman. Karena wahyu atau firman atau revelation itu penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Kolose 1 ayat 15, dia bukan tauhid ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia itu firman yang menggambarkan Allah yang nggak pernah kelihatan. Lu kagak pernah bakal lihat Allah itu seperti apa. Prit, offset. Mengenal Allah dari selangkangan Maria. Iya. Kenapa? Karena tanpa Yesus kita tidak mengenal Allah yang benar. Makanya lu menuhankan batu. Benar. Tanpa Yesus kita tidak pernah sampai kepada Sang Bapa dan kita tidak akan pernah mengenal Bapa. Kalau lu bilang ya jadi kita itu mengenal Allah dari selangkangannya, iya kita akui. Kenapa? Kita tidak menolak itu karena kita tidak pernah menolak firman itu mengambil kodrat manusia dari perawan Maria. Masalahnya Maria nggak ditiup sayang. Kami nggak pernah mau menolak kitab kami. Kami harus mengakui bahwa Maria itu lebih luas daripada sorga. Kenapa? Karena dia sanggup menampung Allah dalam rahimnya. Makanya ada ikon yang berjudul Suspicious More Than Heaven, atau dalam bahasa Yunaninya Platiteraton Uranon. Bunda Maria itu lebih besar dari sorga. Kenapa? Karena dia sanggup menampung Allah. Kenapa? Dia sudah ada di konsili. Ya.
konsili apa lupa ya tentang Theotokos. Kenapa? Ini ajaran kami. Situ kan nggak kenal ajaran Kristen. Ya toh, nggak masalah. Kita mah nggak pernah mau nolak kemanusiaan Yesus berasal dari Bunda Maria. Itu. Yang penting kan Tuhan Yesus ini nggak lahir selama 4 tahun. Gitu ya. Iya dong. Kalian tahu semak duri yang tidak terbakar yang dilihat Musa? Kak Nopi pernah tahu? Kenapa semak itu tidak terbakar padahal Allah di situ? Kenapa ya? Karena Maha Kuasa kali ya. Kalian tahu nggak? Semak yang tidak terbakar itu adalah nubuatan tentang Bunda Maria. Padahal ada Allah di dalam rahimnya Bunda Maria, tapi dia tidak terbakar. Oh iya. Kalian pernah baca ayat di dalam Alkitab, Allah adalah api yang menghanguskan? Iya. Kenapa Bunda Maria tidak terbakar? Itu semak yang dilihat Musa itu. Makanya Musa sampai melepaskan kasutnya kan? Dia mendekati api semak yang tidak terbakar itu kan? Iya. Betul nggak? Mm-mm. Itu Allah yang berbicara langsung kepada Musa. Kok jadi ada di An-Naml ayat 7-9? Ulangan, ulangan dah bacanya ya. Oh, Ulangan. bukan An-Naml ya. Oh, maaf, saya salah buku. Kirain An-Naml ayat 7-9. Oh, sorry. Kalau nggak salah ya di ayat 9-nya ya. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang tahu ketika Musa. Nih, kalian nggak ngerti nubuatan ya? Semua Toret Musa itu nubuatan. Nah, itu. Kenapa semak terbakar jadi ke Maria? Semak tidak terbakar, Nelson. Kau baca apa sih? Kau bacain. Musa melihat apa? Di Gunung Sinai ya? Semaknya tidak terbakar. Itu seperti rahimnya Bunda Maria, Keluaran 3 ayat 2, Kak. Iya, keluaran ini. Keluaran 3. Musa melihat semak itu, Lalu malaikat ya, Kak. Musa melihat nih ya, lalu malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak Dimakan api. Ini bicara tentang rahimnya Bunda Maria. Nggak mana ada yang paham nubuatan gini, lu buat. Udah, yang nggak ngerti nubuatan minggir, ya. Kagak usah nyampah di room gua. Anjir 1,1 Kak. Ngeri gua tep-tep lah kalian. 1.100 orang nih ngapain di mari nih? Emang minum Ada apa ya? nih? Nih mau ngapain? Mau nge-report? Jangan dong. Loh. Bani tantrum jangan di mari dong. Gua ngeri kalau udah rame kayak begini nih. Mau nge-report nih. Ngeri-ngeri sedap ya kan, gaskan gitu ya. Jadi kenapa dikatakan Bunda Maria itu adalah bunda dari Allah? Karena yang dilahirkan itu adalah Allah, sebab firman itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Gitu.